Senang tadi yang disampaikan sudah yang sama Pak Agus. Bayangan kita saya kira agendanya adalah menyambungkan, mempertemukan dua sisi ya, dua hal, dua angle. Saya kira itu memang yang mendorong kita ke sini, sedang berpikir supaya nyambung-nyambungin. Karena kalau dari kami melihatnya itu, misalnya kalau kami memaknai ekologi itu manusia dan alam itu nggak kepisah. Jadi alam itu adalah, manusia itu bagian dari alam, dan gerak alam itu adalah gerak manusia. Gerak manusia itu ada dalam gerak alam. Jadi yang disampaikan tadi itu banyak yang teknis. Saya pakai mata sosialis, sosio-budaya gitu. Itu semua adalah gerakan manusia. Gambaran sampah gitu itu adalah gambaran manusia. Jadi hanya tidak hadir hajat manusianya, tapi yang kelihatan itu sesungguhnya adalah manusia. Begitu kami melihatnya ya. Nah mungkin itu coba kita menemani pemetaan itu dari sisi itu supaya nanti di mana bisa kita lihat titik temunya. Mau menarik agak ke belakang dikit dulu pertanyaannya tentang apa itu manusia, apa itu orang, apa itu komunitas, apa itu masyarakat. Secara umum itu bisa kita bagi begini. Ini adalah upaya untuk merasionalisasi pada kenapa sampah direproduksi atau terreproduksi sampai modelnya seperti ini, begitu banyak. Situasi kita manusia itu secara umum ada yang fokusnya itu adalah untuk eksis saja. Jadi people to exist, a group to exist. Ada yang concernnya yang menjadi perhatian kesehariannya itu adalah for survival aja. Hidupnya gitu berjuang untuk survival. Ada yang sudah bisa pada tahap untuk berkembang. Ada yang sudah berpikir sustain. Nah, poin utamanya dalam analisis sosial budaya itu adalah stratifikasi. Di masyarakat kita itu nggak tunggal, nggak monolitik, nggak monoton, tapi ada stratifikasi. Di situasi kita itu ada warga yang hidupnya adalah hidup eksis aja itu sulit. Mereka yang kayak gini, jangankan berpikir sampah, berpikir tentang hidupnya apa yang harus saya makan hari ini, itu sulit. Nah, sangat mungkin kelompok ini itu memproduksi sampah itu lancar banget. Ada makanan, makan plastiknya nggak diperhatiin, karena yang dipikirkan setelah ini nanti makan malam apa lagi. Ada yang for survival, model dua tahap itu tuh yang banyak juga, dan yang menyebabkan itu banyak hal, masalah sosial, masalah budaya, ekonomi, politik yang membuat orang begitu. Kalau dalam analisis sosial tuh banyak yang orang istilahkan begini, miskin struktural. Karena struktur yang ada membuat orang bukan karena nggak bisa kerja, tapi pekerjaannya gitu bukan untuk mengayakan dia, memperkuat dia, tetapi mengayakan yang lain. Dia adalah buruh, dia adalah pekerja. Bekerja sekuat tenaga yang dihasilkan hanya sesuap nasi. Nilai produksinya banyak menguntungkan yang lain. Nah, kelompok ini banyak yang penting kita lihat dalam konteks sampah itu. Jadi ada kelompok itu tuh ya. Lalu kemudian mungkin operasional konsep operasional. Apa yang kita maksud dengan the social itu? Sosial itu apa sih? Budaya itu apa? Sosial itu tuh secara sederhana itu adalah relasi antar individu, antar kelompok. Kita setiap orang itu tuh nggak merasa bahwa nggak mungkin hidup sendiri. Kita akan butuh sistem yang mengatur kita, yang membuat saya nyaman tuh. Misalnya kita ini nggak setara ya, maaf nih. Kita nggak setara, ada di atas, ada di bawah. Iya. Ada situasi-situasi yang seperti itu, tetapi ini bisa diterima karena ada sistemnya, ada situasi. Nah, sosial itu adalah sistem yang mengatur
relasi antar individu, antar kelompok. Simpelnya begitu. Sistem itu kemudian bentuknya adalah institusi. Atau kalau di istilah sosialnya itu social fact, fakta sosial yang isinya gitu tuh adalah institusi-institusi yang bisa bentuknya material, bisa bentuknya norma, regulasi, yang bisa mengatur kita. Nah, jadi yang kemudian kita lihat itu dalam sosial adalah lembaga-lembaga atau norma-norma, regulasi-regulasi yang mengatur individu kita. Budaya itu definisi sederhananya adalah kreativitas setiap individu. Apa yang dikerjakan, ada gagasan yang muncul di kepala, gagasan itu diekspresikan, disampaikan, bentuk pengekspresiannya gitu. Secara umum ada 3, ujaran, cerita, mitos, tembang, nyanyian, dan seterusnya. Itu adalah ekspresi gagasan. Yang kedua, perilaku. Perilaku itu gerak, mulai dari ritual sampai keseharian. Itu yang kita rujuk kalau kita menyebut budaya. Yang ketiga itu adalah material, yang yang kelihatan, yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat. 3 kategori itu tuh yang akan kita lihat jika menyebut budaya. Sampah itu adalah material culture. Dalam konteks itu ya. Karena dia adalah gagasannya manusia. Ini netral aja dulu kita. Baik apa enggak. Tapi dia adalah proses yang sudah diolah dari gagasan. Sebaiknya di sini. Sebaiknya buat saya minimal, saya taruhnya di sini. Sebaiknya saya pakai plastik, bungkus nasi. Plastiknya tadi mana, nanti saya buang aja kalau nggak ada orang. Itu adalah bentuk material culture yang kita bisa rujuk ya, jika kita menyebut sebagai budaya. Nah, sekarang kita sambungkan antara the social and the culture. Karena sesungguhnya peristiwa sosial sama budaya gitu, itu di tempat yang sama. Di ruang yang sama, karena semuanya di manusia sesungguhnya ya. Institusi sosial sangat mempengaruhi kreativitas orang, tapi sebaliknya juga begitu. Poinnya adalah institusi apa yang ada di suatu tempat itu akan mempengaruhi kreativitas individu dan kelompok. Kalau sampah terkumpul di sana, itu sangat erat kaitannya dengan institusi yang tersedia. Bagaimana institusi itu dikelola, dibentuk oleh komunitas yang ada di situ, itu cukup menentukan produksi sampah yang ada di situ. Sebaliknya juga begitu, kreativitas orang yang terus memikirkan bagaimana pengembangannya, itu juga akan mengembangkan institusi. Jadi kedua-duanya saling terkait, antara sosial dan budaya. Jadi kalau di UGM ini ada fakultas Fisipol, Sosiologi, ada FIB, antropologi di situ, pengetahuannya aja yang dibedakan sesungguhnya ya. Tapi kalau kita merujuk pada peristiwanya, itu ada di kepala dan di perilaku manusia. Sama saja. Nah, mungkin juga penting kita pikirkan, pengetahuan yang kita kembangkan selama ini itu cenderung segmentatif, dipisah-pisahin. Sehingga kadang banget itu menyulitkan kita ketika sampai ke masyarakat, kita hanya melihat satu sisi. Padahal setiap orang yang kita temukan itu pengalamannya banyak. Yeah. Kita menyebutnya sosial, padahal konsepnya dia budaya. Kita menyebutnya budaya, padahal konsepnya dia teknik. Lingkungan misalnya ya. Nah, itu diantara beban sebenarnya diantara kita yang penting kita olah ulang untuk melihat peta sampah ini. Boleh lanjutannya? Sedikit saya mau sambungkan dalam konteks itu, mau tegaskan aja. Yang terakhir itu dalam konteks itu saya melihat atau dalam literaturnya dalam konteks ini manusia dan alam itu sesungguhnya satu kesatuan. Bisa kita bedakan secara analytical, manusia itu bentuknya begini, dia spesies, ada binatang, ada gedung, ada tanah, ada sungai, ada gunung dan seterusnya. Tapi nggak bisa dilihat ini terpisah-pisah satu-satu gitu ya. Tetapi kalau kita mau melihat manusia, nggak mungkin hanya kita melihat manusia, karena manusia injak tanah,
Manusia hirup udara. Udara yang dihirup yang sehat itu dari pohon. Pohon yang bisa tumbuh gitu adalah airnya yang bagus. Misalnya gitu ya. Hutan ditebang hancur gundul gitu pasti memproduksi karbon dioksida yang racun-racun misalnya ya. Manusia menghirup udara yang tidak sehat. Jadi melihat manusia nggak bisa sendiri tanpa melihat sekitarnya, semua yang ada. Sehingga kami dalam melihat ekologi itu adalah manusia dan alam. Tidak terpisah. Atau perspektif budaya, sosial budaya gitu tuh melihat ekologi dalam konteks itu. Lanjut. Nah, kaitannya dengan itu untuk memahami kenapa sampah begitu banyak yang kita lihat kalau ngomong ke sampah itu kan di kampung ya, di tempat yang sana. Di sana itu adalah manusianya yang manusia, tidak semua manusia gitu tuh yang bergulat dengan sampah. Tidak semua orang ya. Orang kampung, orang yang ada di RT, di RW yang bergulat langsung dengan sampah. Ada banyak yang nggak bergulat kan ya. Nah, penting kemudian melihat analisis kita dalam analisis sosial budaya ini, analisis struktur. Jadi perilaku kita ini itu dicekoki oleh struktur yang ada di atas kita. Ada hegemonik, kita sadar atau enggak ada yang mengatur kita. Nah, analisisnya bisa begini, saya bisa lebih singkat aja. Struktur budaya sosial yang kita hidupi keseharian itu sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi politik. Kalau mau langsung misalnya ke masalah sampah yang kita lihat itu kan ekses kan ya. Iya. Kita itu menerima residunya, warga. Dari mana sesungguhnya dia? Ada struktur yang sangat kuat. Sampah kalau misalnya langsung aja singkatnya dia adalah hasil industri kan ya, residu industri. Berarti hulunya ada di sana. Dalam konteks itu nih kalau kita kaitkan antara kelompok masyarakat yang tadi kesehariannya gitu yang dipikirkan adalah hanya to exist, apa yang saya mau makan besok atau nanti gitu, or survival dan seterusnya. Menerima sampah bisa kebayangkan kelipat-lipat peminggirannya, kelipat-lipat tekanannya. Sudah modelnya kayak gitu, menerima sampah. Kenapa begitu? Kalau analisisnya adalah ya karena industri kayak gitu tuh ada negara, ada industri, ada pasar, itu yang mengatur hidup kita itu sangat kuat. Warga manusia itu adalah target industri, objek industri. Kita dilihat sebagai objek pengkonsumsi industri gitu. Perilaku kita dibentuk untuk mengkonsumsi secepat mungkin, sebanyak mungkin. Ya. Nah, ini yang membentuk perilaku kita karena ada struktur yang di atas itu. Kita adalah target industri, kita adalah pekerja industri, kita labor. Bekerja aja dari sana, apalagi kalau nanti misalnya fokus kita ini kalau dari sosial budaya ya, kita ngelola sampah, kita itu labornya industri, mereka yang produksi, kita yang kerjain, kita yang beresin, mereka ciptain masalahnya, kita yang beresin, kita yang masih oke karena mahasiswa orang kampus gitu. Warga demikian, warga yang sudah kehimpit banyak hal ya, diminta lagi untuk ngurusin itu. Kelipat-lipat bisa menambah stres. Khawatir kalau itu nanti berkontribusi pada meningkatnya bunuh diri juga. Semoga enggak ya. Jadi kita kemudian menjadi konsumen. Setiap sulit banget itu, saya mengalaminya juga ya. Ini saya kira kita boleh di dalam analisis sosial ekonomi gitu tuh kita manusia orang kelas menengah atas. Karena level kita itu di Indonesia banyak banget. Menengah bawah sekali. Menengahnya itu juga banyak range-nya, menengah atas juga banyak range-nya. Tapi minimal mungkin gambarannya begini. Saya tuh masih muda mengelola sampah. Saya muda karena saya punya beberapa sumber daya yang bisa saya kelola.
Saya bisa di rumah gitu zero waste. Bisa gitu di rumah saya gitu, karena saya nggak perlu lagi khawatir nyari uang karena sudah ada gaji pokok. Ininya ya, saya bisa memilih makanan apa yang bisa saya beli. Itu agak mudah. Nah, orang yang nggak punya kesempatan kayak gitu sangat sulit. Apa yang mau dimakan itu sulit banget. Nah, itu yang nah, kondisi kita itu dibuat menjadi manusia konsumen. Hidup kita itu adalah mengkonsumsi. Semua yang kelihatan di kita itu konsumsi, bahkan didorong lebih cepat. Itu masuk sudah sekarang itu ya. Teknologi ini mempermudah hidup kita, diantara mempermudah makanan dengan kita semakin simpel, semakin instan. Semua itu difasilitasi oleh industri yang semuanya plastik dan seterusnya. Jadi plastik itu adalah identik dengan teknologi kehidupan instan. Kita dibuat untuk hidup menjadi instan. Nah, itu fasilitasinya. Jadi fenomena yang kayak gini itu diantaranya yang menjelaskan kenapa kita mudah banget atau kita yang punya komitmen untuk mengelola sampah itu sulit banget. Kita ngomongin sampah gitu misalnya ya, kita ada aqua botol itu, gelas, itu plastik kan ya? Karena kita butuh memfasilitasi hal yang lain daripada bawa galon sulit gitu misalnya ya, gelas nanti sulit nyucinya, ini ada fasilitasnya. Jadi dalam konteks kita itu sebagai punya budaya konsumerisme diciptakan oleh teknologi industri ini, memproduksi sampah itu murah sekali. Menghindari sampah tidak murahnya mahal sekali situasinya. Lanjut aja. Nah, itu stratifikasi yang ada, yang menjadi bagian untuk memahami kenapa sampah begitu banyak atau mudah sekarang. Nah, sekarang kita mau masuk, coba kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan menarget komunitas. Saya sengaja menyampaikan stratifikasi tadi di awal karena komunitas itu adalah kelompok yang dalam situasi stratifikasi itu yang terendah. Mereka adalah penerima sampah. Mereka memproduksi sampah karena sesungguhnya dia penerima residu kayak gitu. Nah, bayangan saya dalam pengembangan itu, kalau itu kita tempatkan, maka upaya mengelola sampah adalah mengangkat derajat. Komunitas ini, itu kalau kita bicara tentang human right, hak asasi manusia, tentang martabat ya. Mereka yang dalam situasi sampah itu, yang martabatnya itu paling direndahkan. Nah, mengelola sampah adalah upaya sesungguhnya atau penting kita orientasikan mengangkat harkat martabat supaya tidak terpaksa menjadi konsumen, supaya tidak terpaksa hanya memikirkan apa yang bisa saya makan nanti, tapi punya ruang untuk memilih. Itu orientasinya. Nah, untuk mengarah ke sana, warga ini bagaimanapun, jadi setiap orang, selama orang masih hidup, itu pasti berbudaya. Sesulit apapun. Kalau masih berbudaya, masih bersosial, punya aset. Pengembangan komunitas melalui pengelolaan sampah misalnya penting mendasarkannya pada aset apa yang dimiliki oleh komunitas. Aset itu apapun yang dimiliki, mulai dari pengetahuan apa yang mereka miliki, apapun itu yang ada kaitannya dengan sampah, yang tentu saja nanti sampai pada konsumsi apa yang bisa dia pilih, apa yang ada di sekitarnya, pengalaman mereka sejelek apapun yang setiap hari sembarangan aja, itu penting buat mereka. Karena membuang sampah yang kita lihat itu sesungguhnya dalam konteks pengalaman, ini budaya, bukan hanya itu yang membentuk peri orang itu. Buang sampah yang sembarangan itu adalah bagian dari rangkaian pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap orang dan setiap kelompok. Jadi membuang sampah sembarangan di setiap orang itu bukan tiba-tiba. Itu bagian dari stres, bahkan mungkin saja bagian dari resistensi. Bagian dari upaya untuk menunjukkan pemberontakan, social disobedience.
Enak aja mau ngatur sampah. Hak saya yang lain nggak dipenuhin. Misalnya ya, ada banyak yang kayak gitu. Nah itu penting. Jadi menjadikan masyarakat sebagai aset, basis utama pengembangan pengelolaan sampah misalnya, dengan memahami pengetahuannya apa yang mereka tahu tentang lingkungannya. Apa yang mereka selama ini tuh alami bersama dengan lingkungannya, termasuk penggunaan sampah. Lalu kaitannya dengan situ tentu saja ada banyak kreativitas. Buat saya, membuang sampah sembarangan itu kreatif. Minimal gak dimakan kan ya. Plastik gak dimakan. Kalau lihat pemulung ada banyak tuh, ada yang homeless, yang tidak ini itu, plastik yang kayak gitu tuh sudah habis, itu masih ada. Kayak rasa-rasanya plastik masih dimakan. Kita bisa melihat masih ada yang kayak gitu. Nah, kalau membuang sampah misalnya itu sudah bagian satu bentuk kreativitas, membebaskan diri dari bahaya plastik. Merusak lingkungan, tapi minimal dia gitu kan ya. Saya mengatakan itu ekstrim contohnya untuk mengatakan bahwa siapapun warga atau orang individu yang kita lihat di satu komunitas itu pasti punya kreativitas. Kalau dia punya kreativitas, dia adalah aset untuk kita ajak sebagai mitra untuk bekerja sama. Sehingga yang kita ingin lakukan itu adalah ya komunitas itu penting kita tempatkan sebagai lab. Jadi labnya itu di komunitasnya. Nah mungkin yang ini nanti kita sambung. Kita punya lab kampus. Lab kampus itu disambung dengan lab yang itu komunitas. Sehingga pembentukan pengetahuan, pengembangan pengetahuan itu bukan hanya milik kampus, tapi juga masyarakat, komunitas. Nah, semua individu yang ada di situ, semua warga atau kelompok yang ada di situ, kalau saya sering sampaikan ke mahasiswa saya itu adalah mereka guru. Mereka guru kita. Karena yang kita mau tahu adalah tentang mereka, pengalaman mereka, kehidupan mereka. Dan mereka yang mengalami, mereka adalah sumber pengetahuan. Penting disebut sebagai guru, apapun modelnya, kayak apapun pengetahuannya, sejahat apapun dalam konteks, dalam pemahaman kita, dia adalah guru untuk menjadi mitra, sehingga pengetahuan yang kita punya, yang kita bangun di kampus itu bisa kita komunikasikan bersama mereka, kita belajar dari mereka sebagaimana mereka bisa belajar dengan kita. Perubahan peradaban itu dalam konteks itu. Perubahan peradaban itu orang berkembang sendiri. Nggak ada peradaban yang menutup diri, yang berkembang dari hasil penutupan diri. Peradaban berkembang, bergulat, berdinamika jika ada interaksi. Nah, saya kira kampus dan komunitas itu penting kita tempatkan dalam situasi itu. Jadi berteman, menjadikan mereka sebagai guru untuk membuat efektif apa yang kita ingin lakukan. Slide terakhir. Jadi orientasi pengembangannya, misalnya kalau sampah, saya kira yang sangat berkepentingan dengan sampah itu adalah komunitas itu sendiri. Mereka punya harapan apa dengan yang mereka sedang alami? Mengetahui itu tentu adalah wawancara, diskusi ya. Ada banyak di antara mereka yang buang sampah itu resah dengan apa yang dia lakukan. Dia buang ini, dia resah, nggak punya tempat, misalnya ya, dan seterusnya. Jadi penting memahami harapan mereka untuk membangun visi misi. Kalau Bapak resah melihat sampah kayak gini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan bareng? Menyusun bareng agendanya. Lalu kemudian dari situ tuh kita identifikasi dan identifikasi sumber daya apa aja. Sampah yang tadi Bapak Pak Agus sampaikan, sampah ini yang dari sampah itu bisa ditransformasi menjadi komoditas ya, dengan memberikan nilai ekonomi. Jadi membantu mengidentifikasi sampah sekaligus mengidentifikasi nilai-nilainya. Yang kemudian itu nanti bisa dimobilisasi. Itu langkah selanjutnya. Bersama dengan mereka. Kalau mereka mampu mengidentifikasi ini sampah-sampahnya, lalu bersama dengan mereka kita identifikasi nilainya ini, nilainya ini, nilainya ini, harapan terbangun. Oh, sampah bisa kita reproduksi, misalnya ya. Lalu pengorganisasian. Pengetahuan nggak mungkin jalan tanpa pengorganisasian. Pengorganisasian ini identifikasi sumber daya manusianya. Manusia apa yang ada mulai dari pemulung,
mulai dari sampai dapur dan bank sampah yang ada di sekitar, itu penting diidentifikasi untuk kemudian diorganisasi dalam hal siapa yang punya kapasitas apa, bisa melakukan apa, yang nantinya bisa disambung-sambung. Jadi pengorganisasian sesungguhnya adalah pengembangan pengetahuan, kapasitas untuk memobilisasi sumber daya yang ada. Nah, itu yang bisa dibangun. Dan yang bisa menggerakkan itu utamanya tentu komunitas warga ya. Bukan kita. Kita itu lebih banyak sebagai fasilitator atau teman kerja yang bisa bareng-bareng dengan warga di sekitar. Nah, setelah agak kuat di situ, di tingkat komunitasnya, pengelolaan sampah nggak mungkin jalan kalau kita hanya mengelolanya di situ. Jaringannya gitu sangat rumit dan sangat ditentukan oleh faktor luar kan Pak ya, eksternal gitu. Dari atas tadi kita lihat industrinya sampai yang ada di sekitar. Sleman nggak mungkin mengelolanya jika nggak bekerja sama dengan kota dan seterusnya, karena industri itu kan tanpa batas sudah kan ya. Makanan yang kita makan semua gitu itu tanpa batas. Gojek jauh sekali di sana. Bahkan yang kita mau makan itu tuh luar pulau misalnya ya lintasnya. Jadi itu menunjukkan betapa terkaitnya kita dan mengelola itu menjadi sulit kalau hanya satu-satu, sehingga jaringan perlu rumusan khusus. Saya kira itu diantara ide yang kita punya Pak ya, untuk melihat stakeholder yang ada untuk membangun jaringan pengelolaan sampah itu. Jadi itu yang kita harapkan bisa kemudian menciptakan enabling environment-nya yang menggerakkan warga agar dia menjadi basis implementer dari pengetahuan yang kita punya. Jadi pengetahuan yang tadi Pak Agus sampaikan misalnya bayangan saya akan bisa efektif jika pengetahuan itu yang dimiliki oleh komunitas. Nah tentu supaya itu sampai ke komunitas, mereka adalah teman mitra kita itu dalam bareng-bareng, pengetahuannya dikembangkan bersama. Sekedar ilustrasi terakhir, kami melakukan dulu itu gini di Papua, di Jayapura. Dan kami punya program dulu itu tuh membangun bina damai antar warga Muslim, Kristen, pendatang Papua asli melalui pengelolaan sampah. Jadi sampah gitu adalah instrumen kami itu dalam membangun dialog antar agama bina damai. Kami masuk ke satu kampung itu Texas, setiap malam itu itu setiap malam orang mabuk ini. Sampah karena mengantarkan kita sampah itu di ujung sampai ke dapur. Di dapur itu tuh miliknya siapa? Yang menguasai dapur itu ibu-ibu, mama-mama Papua. Sebelum kami masuk, mama-mama Papua itu ya disebut mama-mama. Hampir ya fungsinya dalam hal sosial itu kurang. Kami ke dapur, penguasa dapur itu domestik itu adalah mama-mama. Sampah datang, kami upayakan sebagai penguatan mama-mama. Singkat cerita, karena kami juga kemarin sempat bawa KKN ke sana, sekaligus tumpah kampung dalam mengelola sampah dan mama-mama adalah pemain utamanya. Makin kuat, dia bisa perintah RT-nya. Mama-mama itu perintah lurahnya. Mereka bisa mengundang itu dinas lingkungan hidup untuk datang ke mereka, karena mereka sudah bisa tampil setiap ada lomba-lomba daur ulang, mereka tampil nomor 1, dia kelihatan menjadi bos. Jadi bos bukan hanya ke suaminya, tapi juga ke komunitas. Bayangan saya itu tadi yang saya lihat di awal, pengelolaan sampah ini bisa kalau dari sisi sosial dan budaya adalah instrumen untuk mengangkat dan menguatkan harkat martabat orang yang sedang terhimpit. Mungkin itu Pak Agus dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.